banyak orang yang belum tahu dengan JDIH. Jadi PR kita sekarang ini bagaimana cara mensosialisasikan semua produk hukum kita bisa diakses secara terbuka. Itu kan bagian dari menerapkan prinsip-prinsip terbuka. Kita berikrar kepada masyarakat Indonesia bahwa penyelenggara pemilu ini adalah berintegritas. Saya memperhatikan dibanding dengan kementerian dan lembaga lain sepertinya kita cukup tertinggal. Tapi nggak cukup hanya membangun komitmen di para pimpinan. Komitmen itu juga harus dibangun sampai ke level terbawah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dea Rizka Bajuka bisa kembali menyapa teman pemilih tentunya di podcast kesayangan kita yaitu podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Dan episode kali ini menjadi episode yang sangat spesial begitu karena kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa langsung dari KPU RI nih. Ada Ibu Iva Rosita, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia. Selamat malam Ibu. Malam Mbak Dea. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Habis ketemu sama Hiu paus. Hiu paus atau hiu sih? Kalau, Hiu kan ya, hiu tutul kan? iya, kalau orang Gorontalo nyebutnya hiu paus gitu Bu. Ya. Oh, ada hiu paus ya. Itu kan tidak berkepastian hukum ya. Ada hiu, ada paus. Kalau udah hiu aja, paus aja Iya. kan gitu ya. Iya. Nah Bu, selamat datang nih di Provinsi Gorontalo. Kalau boleh tahu ini kali pertama atau Ini sudah yang kedua. sudah kedua? Tapi kedatangan pertama itu saya masih di provinsi pada saat itu. Ini yang kedua. Tapi pertama setelah saya menjadi anggota KPU. Oh, jadi kunjungan pertama sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan ya Bu ya? Oke, sip. Nah, gimana nih Bu kesan-kesannya tentang Provinsi Gorontalo? Gorontalo, kalau saya sih pertama datang ke sini yang saya notice itu ini makanannya. Oh, makanan ya? Jadi saya cocok aja ya dengan rasa-rasa gurihnya, rasa-rasa asinnya. Terus di sini kan memang kayak biota lautnya ya, makanan laut. Saya cocok sih, suka. Oh, woku-woku ya. Woku, iya. Woku apa itu namanya? Nah, kalau kita kan biasanya konsumsinya yang pedas-pedas Bu, nggak masalah ya? Saya juga suka ya. Oh, alhamdulillah. Makanya kenapa saya bilang cocok di antara sekian provinsi atau kabupaten kota yang saya kunjungi, saya cocok dengan makanan khas Gorontalo. Iya, Bu, mungkin kita langsung aja nih ke topik pembahasan kita hari ini. Iya. Ada 2 poin yaitu tentang JDIH dan juga tentang zona integritas. Nah, yang pertama ini terkait JDIH. Sebenarnya mungkin bagi sebagian orang begitu masih ada yang belum paham tentang apa sebenarnya JDIH ini. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu terkait JDIH, khususnya untuk JDIH KPU? JDIH itu jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Ya. Ini memang sebuah program yang dibentuk oleh Kementerian Hukum. Ya, jadi semua pemerintahan, lembaga pemerintahan, kementerian atau lembaga itu semua harus punya JDIH, ya, mengelola produk-produk hukumnya melalui JDIH dan itu akan dijadikan sebuah penilaian oleh Kementerian Hukum apakah secara administrasi kita ini tertib gitu ya, tertib administrasi dengan mendokumentasikan di JDIH itu. Jadi jaringan dokumentasi informasi hukum yang masing-masing kementerian lembaga itu punya webnya. Nah, sekarang kan sudah berbasis digital semua ya, jadi semuanya pakai website. Kita punya web JDIH KPU RI namanya. Terus kalau KPU Provinsi Gorontalo kan berarti ada JDIH KPU Provinsi Gorontalo sampai ke tingkat kabupaten kota. Jadi cara mudah untuk mengarsipkan dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang kita terbitkan atau kita keluarkan. Baik. Jadi kayak perpustakaan digital begitu ya, khusus KPU. Sekali. Kalau ingin mencari referensi, meningkatkan literasi produk-produk hukum terutama di KPU ya, terkait kepemiluan, terkait
pemilihan dan semua tentang hal-hal di KPU. Baik, Bu, ini kan Ibu membawahi divisi hukum dan pengawasan. Nah, salah satunya juga kan tentang JDIH ini tentunya. Nah, ada tantangan nggak Bu selama implementasi JDIH ini? Sebenarnya tantangannya ini kan program sudah lama dibangun ya. Cuman memang banyak orang yang belum tahu dengan JDIH. Jadi PR kita sekarang ini bagaimana cara mensosialisasikan bahwa ini loh ada JDIH yang bisa diakses dan memberikan kemudahan bagi sebagian orang atau seluruh masyarakat yang ingin tahu tentang produk-produk hukum KPU gitu ya. Jadi barang ini kita sudah sediakan, silahkan tinggal diakses. Tapi ternyata masih banyak juga yang belum tahu, bahkan di internal kita kebiasaannya kalau mencari produk-produk hukum itu malah cari Google searching gitu kan. Bukan klik JDIH terus kemudian dia cari di JDIH-nya. Nah, ini juga PR, tantangan buat kita agar sosialisasi terkait JDIH lebih masif lagi. Nah, sebagai informasi nih Bu, kalau KPU Provinsi Gorontalo ini kan juga sudah beberapa kali melakukan JDIH Goes to School begitu sebagai program untuk mensosialisasikan JDIH ini ke teman-teman pelajar begitu kan, mereka merupakan salah satu target untuk pemilu 2029. Anak muda ya, anak Gen Z ya. Iya. Nah, Bu, ini kan kedepannya akan ada penilaian JDIH begitu ya Bu. Nah, yang menjadi indikator penilaiannya itu seperti apa sih Bu? Iya. Jadi satu, banyaknya produk hukum yang diterbitkan. Terus indikasi berikutnya adalah inovasi yang dibuat oleh kawan-kawan JDIH KPU Provinsi ya, pengelola JDIH. Terus kemudian indikator pertama sebenarnya surat keputusan. Ada nggak surat keputusan siapa yang mengelola JDIH KPU Provinsi Gorontalo gitu ya. Setelah itu kemudian ada nggak rencana-rencana aksi yang dilakukan gitu ya terhadap JDIH-nya. Setelah itu dilihat inovasinya. Terus kemudian pengunjungnya berapa. Terus kemudian produk hukumnya ada berapa gitu ya. Terus ada nggak peningkatan sarana dan prasarananya gitu ya. Iya. Terus kemudian dari pengunjung yang datang ke JDIH-nya misalnya banyak nggak gitu ya. Jadi ketertarikan orang untuk mengetahui JDIH KPU Provinsinya banyak nggak gitu. Terus kemudian mereka punya arsip manualnya atau enggak. Iya kan? Kalau tadi kan di JDIH adalah arsip digital begitu. Nah sekarang pertanyaannya punya nggak arsip manual, sehingga antara digital dengan manual ini sama gitu loh. Jadi kalau misalnya di KPU Provinsi Gorontalo produk hukumnya di sana kan terlihat ya langsung ya 523 misalnya produk hukum yang sudah diterbitkan, maka seharusnya di manual arsip manualnya di rak-rak bukunya itu jumlahnya juga ada 523. Iya. Karena belum tentu orang semuanya paham dengan cara mendownload di JDIH gitu ya. Nah itu juga menjadi sebuah penilaian. Baik. Inovasi, bagaimana mereka mensosialisasikan, itu juga salah satu yang akan dinilai. Oh baik. Semoga kedepannya untuk pengelolaan JDIH di Provinsi Gorontalo bisa meningkat ya Bu ya. Amin. Amin. Ya, kemarin kan barusan dapat SPIP TKI kedua ya. TKI kedua. Nah berikutnya ini dalam waktu dekat kita akan memberikan penilaian atau reward juga untuk JDIH. Baik. Ya. Semoga bisa dapat reward juga dan jadi peringkat pertama begitu ya Bu. Nanti kita lihat ya. Nah, ini kan bagian dari motivasi juga untuk teman-teman di KPU Provinsi lebih masif lagi meningkatkan semangatnya dalam mengelola JDIH. Iya. Nah Bu, selanjutnya nih tentang zona integritas. Nah, apa yang menjadi dasar atau mengapa setiap instansi atau lembaga itu penting untuk membangun zona integritas ini sih Bu? Zona integritas itu gini ya, kita bicara integritas dulu. Kita jadi serius ya ngomongin masalah integritas. Apa sih Bu? Tadi kan bicaranya hiu, bicara. Kalau kita bicara integritas itu kan katanya satu kesatuan yang utuh, gitu ya, antara ucapan, antara perkataan dan perbuatan harus sama. Itu yang dimaksud dengan integritas. Nah, sekarang kita sedang membangun yang namanya zona integritas, ya. Kalau kita bicara integritas itu berarti kita punya beberapa prinsip penyelenggaraan pemilu.
ada 11 prinsip berdasarkan undang-undang. Ada mandiri, jujur, adil, terbuka, profesional, proporsional gitu kan. Efisien, efektif, berkepastian hukum ya. Ada 11 item itu. Maka 11 prinsip itulah yang dimaksud dengan integritas. Ya. Kita mengatakan, kita berikrar kepada masyarakat Indonesia bahwa penyelenggara pemilu ini adalah berintegritas. Ya tadi ya, beberapa item tadi. Maka tinggal dilaksanakan saja prinsip-prinsipnya itu, bahwa misalnya JDIH kita ini adalah sebuah produk yang memang disajikan, dikelola agar semua produk hukum kita bisa diakses secara terbuka. Itu kan bagian dari menerapkan prinsip-prinsip terbuka, integritas tadi gitu kan. Terus kemudian apalagi mandiri ya, secara keputusan apa segala macam kita tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak luar kan, seperti itu dan lain-lain lah. Itulah yang dinamakan dengan integritas ya. Nah, setahu saya program zona integritas ini sudah dibangun oleh Kementerian Pan-RB ya. Jadi sebuah program yang memotivasi agar pemerintahan ini, kementerian atau lembaga ini mereformasi satkernya atau unit-unitnya untuk menjadi lebih baik gitu kan, seperti itu. Ya kan, jadi ada beberapa area pengungkit yang perlu diperhatikan dalam membangun zona integritas. Nah, ini sudah dicanangkan, tapi terus kemudian saya memperhatikan dibanding dengan kementerian dan lembaga lain sepertinya kita cukup tertinggal gitu ya. Predikat-predikat WBK atau WBBM yang diperoleh oleh KPU ya. Nah, kita itu di tahun 2023 yang mendapatkan predikat WBK atau wilayah bebas korupsi itu hanya Nusa Tenggara Barat. Terus kemudian 2024 yang mendapatkan predikat WBK itu DIY, KPU DIY, dan di KPU RI sendiri adalah Biro Parhubmas. Baik. Artinya cuma 3 yang mendapatkan predikat WBK sejak dicanangkan tahun 2018. Berarti kan jalannya agak lambat sekali nih. Tapi memang berbeda dengan kementerian dan lembaga lain, kita disibukkan dengan yang namanya tahapan-tahapan pemilu. Ya, sehingga mungkin salah satunya itulah yang fokus atau konsentrasi kita agak sedikit buyar dengan tahapan. Nah, ini sekarang kita sedang menggiatkan kembali teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten kota agar bisa mengejar ketertinggalan itu gitu ya. Agar pemerataan pembangunan zona integritasnya ini itu bisa terpantau, bisa melampaui target yang kita harapkan gitu. Sehingga dari Kemenpan RB ini juga bisa memberikan penilaian lebih kepada kita, dan ini juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan kawan-kawan kita di KPU ya, sebenarnya itu tujuannya ya. Nah, dan akhirnya bersama teman-teman KPU RI kita bersepakat mengeluarkan yang namanya mencanangkan program percepatan pembangunan zona integritas ya. Yang tadi ada 6 area pengungkit yang harus kita kuatkan: manajemen perubahan, penataan tata laksana, terus kemudian peningkatan kualitas SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan layanan publik. Nah, 6 area ini harus dikuatkan dan langkah-langkahnya cukup mudah karena setiap hari dilakukan. Baik. Ya, hanya perlu dikuatkan saja gitu, seperti itu. Ya. Nah, KPU Provinsi Gorontalo kan juga sudah membentuk tim pembangunan zona integritas ini. Nah, kira-kira langkah apa yang seharusnya dilakukan biar secepatnya nih bisa mengikuti provinsi-provinsi yang sudah mencapai predikat WBK. Mendingan terlambat daripada tidak sama sekali, begitu ya Bu ya. Betul. Jadi kawan-kawan bisa saja melakukan study banding ya, benchmarking namanya ya, kepada teman-teman kita yang sudah mendapatkan predikat WBK. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan mereka gitu sehingga mendapatkan predikat WBK, dari sisi pelayanannya, inovasinya, terus kemudian
SDM-nya seperti apa kegiatan rutin yang mereka lakukan sehingga mampu membangun budaya baik gitu ya. Terus mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi, kan seperti itu, ya kan. Nah silakan, ada beberapa teman-teman kita NTB, DIY gitu. Tapi kemarin juga sudah kita jadikan mereka NTB dan DIY ini sebagai narasumber. Oh iya. Ya kan, mungkin teman-teman di divisi hukum tahu, kita jadikan mereka narasumber, jadi sharing session, mereka menyampaikan hal-hal apa yang mereka lakukan gitu, sehingga ini bisa menjadi knowledge atau pengetahuan baru buat teman-teman yang juga ingin mendapatkan predikat WBK. Iya. Jadi silakan studi banding. Terus yang pertama sekali sebenarnya adalah membangun komitmen. Baik. Iya. Langkah awal yang harus dilakukan. Iya. Jadi membangun komitmen. Komitmen dari para pimpinan di KPU Provinsi Gorontalo, ada ketua dan anggota. Nah, jadi ketua dan anggota ini bangun komitmen. Ayo kita bersepakat nih berlima, kita bangun komitmen untuk membangun zona integritas agar bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Tapi nggak cukup hanya membangun komitmen di para pimpinan. Komitmen itu juga harus dibangun sampai ke level terbawah. Iya, sampai ya. staf ya Bu ya. Sampai ke staf, sampai ke jagat saksana, sampai ke pramu bakti, ya semua harus membangun komitmen yang sama. Baik. Apalagi jagat saksana, ini pintu masuknya layanan ini justru di jagat saksana. Nah ini ada kaitannya lagi dengan berikutnya, bangun budaya hospitality, bangun budaya keramahan, memberikan layanan terbaik kepada publik. Jadi ketika ada masyarakat datang ke KPU Provinsi Gorontalo, layani sebaik mungkin karena itu bisa menjadi sebuah penilaian masyarakat terhadap kita, sehingga nanti kalau ada survei layanan nilainya bagus semua gitu loh. Karena nggak jarang ketika secara administrasi sudah bagus, inovasinya bagus gitu ya, tiba-tiba layanan publiknya tidak bagus, itu akan pengaruhi nilai sehingga tidak bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Baik, Bu, nih sebagai penutup mungkin kira-kira apa nih yang menjadi pesan-pesan Ibu kepada seluruh jajaran KPU Provinsi maupun seluruh teman-teman pemilih yang saat ini mungkin sedang menyaksikan podcast kali ini? Iya, begini, kalau di antara 5 anggota ini, misalnya di KPU Provinsi Gorontalo ya, atau di KPU Provinsi yang lain, di antara 5 anggota ini ada 1 orang saja punya semangat untuk itu, maka saya minta tolong semangatnya ditularkan. Baik, gitu. iya. Jadi dia mampu menularkan hal-hal yang baik, sehingga budaya yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, atau sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kan gitu. Jadi kita sedang semangat untuk membangun budaya baik, sehingga bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi secara merata di 38 KPU Provinsi dan 514 Kabupaten Kota. Ini dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik kepada kita yang sudah cukup baik dan kita tingkatkan kembali. Iya. Seperti itu. Nah, Bu, terima kasih nih sudah hadir di podcast kita kali ini. Suatu kehormatan nih Ibu jauh-jauh dari KPU RI datang ke Gorontalo begitu. Semoga satu saat bisa balik lagi ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya. Mungkin bisa balik saat KPU udah bisa jadi wilayah bebas korupsi. Iya, sekarang ada 2 tuh yang lagi kita dorong, NTB, DIY dan Biro Parhubmas, untuk mendapatkan predikat WBBM. Oh ya. Di wilayah birokrasi bersih melayani. Iya. Nah, itu juga kita berkacanya sih kepada teman-teman kita di kementerian lembaga lain yang sudah dapat predikat itu, dan mereka juga sedang proses untuk mendapatkan WBBM. Jadi kita juga fokus 2 daerah dan 1 biro untuk bisa mengejar itu. Baik. Juga. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita yang lain, satker yang lain juga bisa ya. Baik, amin Bu. Jadi langkah-langkahnya gampang ya, komitmen, bangun budaya baik, terus kemudian buat perencanaan inovasi yang berbasis digital, terus kemudian buat video-video komitmen integritas ya, terus sosialisasikan, terus kemudian ya membuat reformasi lah di berbagai
divisi gitu ya. Iya. Nah, ini juga perlu SDM yang mumpuni juga di teman-teman. Baik, kita. Bu. Baik, terima kasih ya Bu Oke, ya. Mbak Dan- Lia. Baik, dan untuk teman pemilih, demikianlah perbincangan hangat kita dengan narasumber kita kali ini, Ibu Iva Rosita selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia. Dan juga jangan lupa dukung terus KPU Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan lembaga yang transparan dan juga berintegritas. Dan saya Dea Rizka Bajuka dan juga narasumber pada hari ini Saya Iva Rosita. ya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ibu, makasih. Iya.